sebetulnya ini saya antara percaya bisa tidak percaya saya bisa bersaksi seperti ini karena hal sangat ajaib. Kemudian saya pun baru boleh dikatakan baru sebulan inilah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tepatnya 2 minggu kemarin saya baru dibaptis oleh Bapak Pendeta. Jadi saya secara bahasa, tata bahasa saya mungkin belum fasih lah seperti rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, karena mungkin saya masih fasihnya dengan keyakinan saya, dengan apapun perkataan di saat saya muslim gitu, jadi bahasa apapun, jadi saya mohon maaf sama sekali. Shalom saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali jumpa lagi dengan saya channel Benteng Iman Kristen. Dalam keadaan sehat, saya ucapkan terima kasih banyak buat support dan dukungan teman-temanku sekalian. Ya, kita akan menyimak lagi kesaksian Murtadin, kali ini dari Cirebon, yang bikin geger. Karena apa? Seorang bapak memberikan kesaksian yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan kesaksian ini pastinya memberkati teman-temanku sekalian. Pengalaman alasan mengapa ia murtad, mari kita sama-sama simak langsung kesaksiannya di video berikut ini. Selamat malam saudara-saudara sekalian, selamat malam juga buat semua pemirsa yang menonton di acara channel ini. Nama saya Dian Herdiana. Saya lahir dari keluarga Muslim Totok, yaitu saya berasal dari Cirebon. Dari kecil emang saya sudah dididik oleh orang tua, pendidikan agama dari mulai Quran, kitab, dan lain sebagainya. Karena lingkungan kami adalah lingkungan keluarga Muslim Totok yang boleh dikatakan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keluarga kami, keluarga Nahdiyin. Nahdiyin itu adalah salah satu sebutan keluarga dari Ahli Sunnah wal Jamaah, paham Ahli Sunnah wal Jamaah, karena di Muslim itu ada beberapa paham. Jadi lebih identik kalau di Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah itu berarti Nahdlatul Ulama. Ya, singkat cerita, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi, saya ingin mencoba untuk meskipun di seberang sana atau siapapun juga mengatakan, bahkan sampai detik ini pun saya sebetulnya antara percaya tidak percaya. Awalnya pasti orang akan menyangka saya orang gila kali. Kenapa sih disebut orang gila? Karena ya itu mustahil sebetulnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu. Saya sekarang standby atau tinggal di Bandung. Tahun 93 saya ke kota Bandung. Awalnya kalau kami dari Cirebon kebanyakan jualan, Pak. Ya, jualan. Awalnya saya jualan, dan tiba-tiba puji Tuhan ada sedikit rezeki, saya bisa kuliah. Kemudian sampai singkat cerita, aktivitas saya lebih banyak di entertain. Cuma udah beberapa tahun ke belakang ini, aktivitas mati total, apalagi sekarang seiring dengan adanya COVID. Singkat cerita, tiba-tiba sepulangnya saya dari aktivitas, karena aktivitas sampingan saya, jujur aja saya sekarang aktivitas saya, karena aktivitas utama sudah tidak ada, boleh dikatakan sudah ditutup, mati total lah untuk kondisi COVID ini. 7 bulan silam, saya sakit. Sakit ini boleh dikatakan awalnya jatuh dari motor, tapi tiba-tiba saya sudah tidak bisa terbangun lagi, sudah tidak bisa, jangankan bangun, gerak pun tidak bisa, dan akhirnya saya cuma bisa terbaring. Selama 3 bulan lebih, 3 bulan setengah, saya sakit, itu boleh dikatakan sangat parah sekali. Karena apa? Karena saya sudah tidak bisa gerak apa-apa lagi, jadi jangankan untuk bangun, gerak pun tidak bisa,
apapun saya lakukan di tempat tidur, sampai mohon maaf, buang air kecil, buang air besar saya lakukan di tempat tidur, dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya cuma apa yang saya lakukan saat itu, saya cuma bisa berdoa, ikhtiar, dan beberapa ikhtiar sudah saya lakukan, berobat ke medis, berobat ke rumah sakit. Pada waktu itu ke ahli saraf, saya divonis untuk RMI karena posisi tulang lumbal belakang saya, lumbal keempat itu agak sedikit turun, atau jadi si tulang yang turun ngejepit ke kaki bagian kanan, dan saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya tidak mau untuk RMI karena apa? Karena biayanya sangat besar sekali. Dokter memutuskan untuk dioperasi. Akhirnya saya mencoba untuk ikhtiar berobat ke alternatif. Beberapa tempat alternatif juga saya datangi. Posisi saya tidak datang berobat, maksudnya posisi saya berobat itu pun saya pergi berobat di tandu pakai belangkar karena saya tidak bisa bangun sama sekali. Dari hasil berobat tidak ada hasil sama sekali. Udah berobat selama 2 bulan lebih tidak ada hasil, karena kebetulan di samping saraf kejepit saya kan mempunyai diabetes gula darah yang sangat tinggi. Kebetulan diabetes saya diabetes basah, jadi nyambung gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga makan tidak bisa, tidur tidak bisa. Yang hanya bisa lakukan saya hanya berdoa dan berdoa menurut keyakinan saya pada waktu itu. Dan satu ketika di saat saya berdoa, apapun juga saya hafal, saya doa-doa menurut ajaran saya pada waktu itu saya bacakan, saya dawamkan, sampai apapun juga, sampai melakukan sholat pun saya sambil tidur. Mungkin belum waktunya, dan dengan apapun juga saya lakukan, belum waktunya, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perubahan. Saya sampai putus asa pada waktu itu, sampai istri saya bilang, jangan sampai saya putus asa seperti itu, karena saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berdoa udah saya lakukan, ikhtiar udah saya kerjakan, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Dalam kurun 2 bulan, tidak ada hasil sama sekali. Tiba-tiba dalam satu malam, ini saya mohon maaf kalau saya masih, sebetulnya ini saya antara percaya tidak percaya saya bisa bersaksi seperti ini, karena hal sangat ajaib. Kemudian saya pun baru boleh dikatakan baru sebulan inilah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tepatnya 2 minggu kemarin saya baru dibaptis oleh Bapak Pendeta. Jadi saya secara bahasa, tata bahasa saya mungkin belum fasih lah seperti rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, karena mungkin saya masih fasihnya dengan keyakinan saya, dengan apapun perkataan di saat saya muslim gitu. Jadi bahasa apapun, jadi saya mohon maaf sama sekali, mohon maaf sebelumnya. Baik, kembali ke kesaksian saya. Tiba-tiba dalam satu malam, tepatnya pukul 2:30 subuh, pada waktu itu istri saya tidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak, tapi posisinya nggak di kamar, di kamar sebelah sana. Jadi ada kamar lagi. Saya tiba-tiba nggak kuat pengen buang air kecil, dan saya merangkak mau mencari pispot. Yang terjadi apa? Pispot itu nggak saya dapetin, malah saya jatuh, dan saya ngejerit kesakitan. Dan tiba-tiba tanpa dari mana kedatangannya, tiba-tiba saya ditepuk sebelah kiri ini, pundak saya sebelah kiri ini ditepuk dari belakang. Begitu saya melihat itu, aduh, saya merinding. Ini saya masih merinding. Kalau saya harus membayangkan pada waktu itu, saya masih sampai detik ini pun saya masih merinding antara percaya dan tidak percaya. Masya Allah, sangat takjub sekali. Tiba-tiba, cuman pada waktu itu saya masih nggak ngeh, masih belum ngeh. Ini siapa? Saya pikir
Saya pikir kok ada tamu, kapan datangnya gitu kan. Nah udah itu tiba-tiba saya ditepuk dan saya dipapah. Dipapah, dibangunkan, di saat saya jatuh, saya dibangunkan, dipapah, kemudian digendong. Digendong, dengan entengnya beliau menggendong saya, kemudian saya diberdirikan, digendong ke arah kamar mandi, saya diberdirikan, dan tiba-tiba, puji Tuhan, yang tadinya saya tidak bisa bangun sama sekali, begitu diberdirikan oleh beliau, saya berdiri dan saya melakukan buang air kecil dengan posisi berdiri pada waktu itu dan sama sekali tidak sakit di saat itu. Setelah selesai, kemudian saya dipapah lagi, dipapah dan berjalan menuju ke kamar tidur. Pada posisi kamar tidur dengan kamar mandi agak lumayan jauh, soalnya melewati ruangan tengah. Posisi kamar mandi saya nggak ada di dalam kamar, jadi di luar gitu loh, melewati ruangan tamu baru kamar mandi. Saya dipapa dan tiba-tiba saya bisa berjalan. Itu yang saya takjub sama sekali. Saya masih belum ngeh siapa orang ini, karena saya juga masih samar lihat mukanya, karena begini kan, panjang kan, pakai baju putih, baju kayak gaun gitu loh, kayak jubah. Kemudian saya dipapa menuju kamar tidur, dan akhirnya saya ditidurkan lagi. Posisi ditidurkan lagi, disitulah baru saya kelihatan jelas siapa beliau. Subhanallah, kok ini Nabi Isa Al-Masih. Tapi saya masih nggak ngeh, masih kurang percaya dalam hati. Saya bertanya dalam bahasa Sunda pada waktu itu, saha anjin, siapa Anda? Dia malah tersenyum. Dia malah tersenyum dan cuma bisa melambaikan tangan ke saya. Dia tidak menjawab, cuma dia tersenyum dan melambaikan tangan ke saya. Begitu saya saya balikkan badan nih, mau tidur, posisinya tadinya duduk dulu mau tidur. Begitu saya balikkan badan gini mau tiduran, saya balik lagi ke arah orang tadi, udah nggak ada. Nah itu. Tapi dari situ saya berpikir, dan sampai subuh, sampai pagi pun saya nggak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 8 pagi, dan jam 8 pagi sampai sore. Di posisi tidur itulah orang itu datang lagi dalam mimpi saya. Cuman yang kedua ini datangnya dalam mimpi pada waktu saat itu saya tidur. Dan beliau datang sambil berjabat tangan ke saya. Saya bertanya, anjen anu datang tadi, Andakah yang tadi datang? Dia menganggukkan kepala. Kemudian dia berkata ke saya, aduh, saya masih merinding ini. Berkata ke saya, dia cuma ngomongnya kayak gini. Cuma dalam bahasa Sunda, kalau di Indonesia kan, apabila kamu ingin selamat dan posisinya ada di jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Cuma itu yang beliau katakan ke saya. Kemudian dia tersenyum dan melambaikan tangan, nggak ada lagi, menghilang lagi. Tanpa ada kilauan, tanpa ada cahaya, pokoknya hilang aja gitu. Dalam mimpi itu. Di situ baru saya terbangun mimpi, terjaga mimpi, dan saya nggak bisa tidur lagi. Saya mikir aja, mikir pada waktu itu. Posisi saya pada waktu dipapa sama beliau ke kamar mandi, sampai balik lagi ke kamar tidur, merasa tidak sakit. Tapi di saat beliau sudah tidak ada, posisi saya sakit lagi. Sakit seperti semula lagi pada waktu itu. Nggak bisa bangun sama sekali. Dan singkat cerita, 3 hari setelah itu, saya rencananya mau berobat kontrol. Kontrolnya kan pagi tuh jam 8. Itu anak saya udah nyiapin tandu. Biasa saya pakai belangkar kalau mau kontrol. Tapi tiba-tiba orang itu datang lagi ke saya. Di saat anak dan istri saya tidak ada. Maksudnya posisinya tidak tahu gitu loh. Di saat saya mau bangun dan dia membangunkan saya, dan saya ditarik. Ini datang dalam keadaan sadar dan saya ditarik dari tempat tidur,
mau dipapahkan lagi, tapi tiba-tiba beliau cuma begini tangannya ke saya. Kamu duduk aja, kamu duduk aja, dia bilang gitu. Dan kamu sudah tidak harus berobat, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya, kalau kamu pengen selamat, dan ada persis dengan apa yang dia katakan di dalam mimpi saya waktu 3 hari sebelumnya, waktu saya tertidur. Apabila kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Seperti itu lagi perkataannya. Dan kemudian saya didudukan, begitu didudukan saya balik lagi udah nggak ada lagi. Itu. Jadi saya bertemu beliau tuh, ini makanya ini saya sampai mungkin kalau saya kemarin lihat ada yang bersaksi sampai nangis, yang siapa Dinar itu kan sampai nangis. Ini juga sebetulnya kalau memang misalkan saya cewek udah nangis kali. Udah nangis itu bukan berarti nangis apa. Saya terharu dengan apa mujizat yang Tuhan berikan ke saya gitu. Tanpa apapun juga. Saya berdoa dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, sholawat saya bacakan, tapi yang datang adalah Nabi Isa. Yang datang adalah Tuhan Yesus dan menyembuhkan saya hingga saya sampai saat ini. Itu. Ini mohon maaf saya juga keringetan. Jadi sebetulnya saya masih merinding ngomong seperti ini. Apalagi sekarang live gitu ditonton ribuan orang. Kenapa saya harus berkata demikian? Maksudnya biar orang tahu gitu. Biar orang tahu ini loh saya orangnya, saya buktinya. Makanya saya harus bersaksi. Wabil khusus ya buat teman-teman sesama muslim, maksudnya teman-teman yang tadinya sesama muslim, biar tahu juga ini kesaksian saya bukan rekayasa, bukan ya apa istilahnya acting lah, apalah ini itulah. Saya kok yang merasakan. Tingkat keyakinan dalam Islam, dalam ajaran Muslim itu ada 3. Pertama kabar yakin atau ilmu yakin. Kedua ainal yakin. Ainal yakin tuh, dan ketiga hakul yakin. Kabar yakin itu apabila kita baru tahu kata orang atau kita baru tahu masih menurut cerita, itu baru disebut kabar yakin. Ainal yakin apabila sudah melihat, sudah terlihat oleh kita, itu ainal yakin. Dan hakul yakin itu apabila sudah terasa oleh kita. Dan saya melihat, tingkatan saya udah kedua, ainal yakin, dan saya melihat Tuhan Yesus. Saya melihat Nabi Isa. Hakul yakinnya apa? Hakul yakinnya saya sembuh. Saya sembuh tanpa harus saya berobat lagi. Itu hakul yakinnya. Dan ya, aduh, puji Tuhan pokoknya saya nggak bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata. Ya seperti itulah singkat cerita kesaksian saya dalam sampai detik ini, meskipun saya masih emang masih agak sedikit sakit, tapi saya udah bisa berjalan. Saya sudah bisa mengendarai motor lagi. Saya sudah bisa kesana kemari tanpa harus berobat lagi ke alternatif itu. Terus yang perlu saya tekankan di sini, saya tuh awalnya emang kalau kepada pihak Nasrani, kepada pihak orang Kristen, antipati tidak, fanatik tidak. Tapi ya saya karena kawan saya juga banyak orang Kristen, dan puji Tuhan saya bisa bersaksi seperti ini. Saya bisa akhirnya ini adalah berkat bantuan sahabat saya, kebetulan beliau adalah non muslim dari Kristen, sampai akhirnya saya menemui Tuhan Yesus yang keempat kalinya. Selang 1 minggu setelah saya tidak berobat, pada waktu itu beliau datang dan saya tidak jadi berobat. Selang 1 minggu dari situ beliau hadir lagi dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya cuma bajunya berubah, jubahnya berubah, yang tadinya putih jadi merah. Dan beliau mengatakan lagi, yang ketiga kalinya, jangan tunggu lama-lama. Kalau kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikuti langkah saya. Udah itu menghilang lagi. Lepas dari situ saya menjadi dilema, ini siapa? Ini betul Nabi Isa atau siapa? Dan kebetulan saya kan punya banyak teman juga, saya baik dengan teman-teman sesama, maksudnya
dengan teman-teman non-muslim juga, salah satunya sahabat saya ini. 2 hari dari situ, saya pergi ke rumah sahabat saya, dan saya menanyakan kepada sahabat saya, ini saya begini loh, saya begini, saya mengalami seperti ini. Dan teman saya itu malah dia bilang, puji Tuhan, yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Di situ saya langsung melamun, mikir. Tapi jangan salah paham dulu, sedikit pun teman saya tidak mengajak saya untuk pindah keyakinan. Sedikit pun tidak. Beliau cuma menjelaskan bahwa itu yang datang adalah Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi tidak ada beliau ngajak-ngajak, ayo udah kamu masuk ke Kristen aja, kamu ini. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya murni ini dari hati nurani saya sendiri, dari hati saya yang paling dalam, karena saya yang merasakan ini semua. Jadi bentuk dalam apapun juga saya sudah rasakan, betul dalam Al-Quran juga dijelaskan, apabila kita mempercayai Tuhan, kita harus tingkatannya sampai tingkat hakul yakin. Dan ini sudah hakul yakin, saya bisa menemui beliau, saya bisa bertemu yang kata teman saya pun, belum tentu umat Kristiani juga bisa bertemu beliau. Seperti itu. Dan saya yang sudah merasakan itu. Dan akhirnya selang saya berpikir, saya tidak langsung ini, jarak 2 bulan dari situ, baru saya hubungi teman saya WA teman saya, Bang, saya siap dibaptis. Teman saya kaget, loh, nggak segampang itu, bla 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 bla. Boleh, hadirkan, ketemukan saya dengan pendeta. Saya pengen ngobrol dulu. Itu 2 bulan setelah itu. Setelah saya sembuh, setelah saya bisa beraktivitas lagi, dan saya telah berpikir panjang lebar bla 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 ini itu. Terus satu hal, mujizat yang datang dalam diri saya pada waktu itu, satu orang pun tidak ada yang tahu. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu. Tapi ya, justru istri saya malah heran, kok Papa bisa bangun, kok Papa bisa sembuh. Ya udahlah, ini sudah saya dengan bahasa saya terhadap istri, ini sudah kudrat irodatnya yang maha kuasa. Nggak beda jauh dengan apa yang, nah ini kalau menurut Muslim ini kudrat irodatnya Tuhan telah datang. Jadi makanya saya subhanallah, saya merasa bersyukur dengan ini semua. Terus apa yang harus saya syukuri? Berarti kan saya harus mengikuti dan saya harus menerima beliau sebagai juru selamat saya. Itu terus setelah saya dibaptis, tepatnya 2 minggu yang lalu, perlahan-lahan saya mencoba untuk bicara terus terang dengan keluarga, yang mana keluarga dari istri pun sama, keluarga dari fanatik agama. Jadi saya pun perlahan-lahan bicara baik-baik. Tapi tiba-tiba apa yang datang jawaban terhadap saya? Istri saya mungkin ya mungkin pahamlah tentunya, saudara-saudara sekalian juga. Saya malah dicaci, dimaki, kemudian akhirnya saya sampai detik ini pun saya ditinggalkan oleh istri saya, pergi entah kemana. Bilang kan kalau ke saya nggak pamit. Setelah saya bicara seperti itu, padahal kan saya, ya karena lambat laun pasti akan tahu, cuman orang pertama yang harus saya kasih tahu ya mungkin istri saya dulu. Itu maksud saya. Saya nggak ngajak jauh-jauh, nggak ada pikiran mau mengajak dulu deh. Yang penting saya cuma menceritakan bahwa saya sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya sudah dibaptis. Malah ya bilangnya ya saya gila lah, inilah itulah, nggak salah nih, bla bla bla, ini. Tahu-taunya besoknya udah pergi. Tapi ke anak saya ada komunikasi sampai detik ini, katanya kerja, cari lagi kerja lah itu. Padahal nggak kerja, istri saya nggak kerja, ibu rumah tangga biasa. Itu. Terus kemudian sebelumnya pun teman saya ataupun Bapak Pendeta yang telah membaptis saya juga menjelaskan, meyakinkan apa benar dan lain sebagainya. Karena gini loh, nanti seperti ini loh, terutama kita akan menerima pikul salib bla 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 bla. Saya sudah siap apapun arah lintangan yang datang, apapun juga yang datang dalam diri terhadap saya sudah siap.
karena saya udah punya Tuhan Yesus. Itu. Dan ternyata betul, 2 hari setelah dibaptis, bla 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 bla, dan cobaan sampai sekarang pun ini itu dan lain sebagainya. Makanya saya tanggung, udahlah kita live aja sekalian biar orang tahu gitu. Nanti kan lama-kelamaan orang tahu. Orang tahu, kemudian ya saya tinggal bicara aja, ini hak saya, karena saya yang sudah merasakan. Kalaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya dari teman, dari kerabat, dari keluarga istri. Mungkin kalau keluarga saya sih sudah, karena keluarga saya kedua orang tua saya udah tidak ada, mungkin nggak terlalu banyak ini ya. Yang saya ini khawatirkan justru keluarga dari istri. Jadi ibarat bayi saya ini masih apa ya, masih baru usia 2 minggu gitu loh. 2 minggu setelah dilahirkan. Jadi saya masih belum bisa bicara banyak lebar, panjang lebar, bicara aksen-aksennya tentang orang-orang Kristen. Jadi saya juga mohon maaf sebelumnya. Justru saya juga perlu bimbingan, perlu semuanya rekan-rekan juga. Makanya selama ini saya selalu komunikasi dengan teman saya, karena cuma beliau lah teman yang terdekat dengan saya. Juga saya butuh mentor seperti beliau, kemudian Bapak Pendeta yang membaptis saya. Mungkin itu yang selama ini saya lakukan. Demi menguatkan keteguhan iman saya, karena iman itu adalah keteguhan hati. Sebetulnya kalau saya memahami tentang ajaran-ajaran Nasrani ataupun Kristen, secara hakikiah tidak beda jauh dengan di Muslim. Itu tidak beda jauh, bukan tidak beda jauh, bahkan sama, karena Muslim pun mengajarkan Islam. Islam itu artinya selamat. Dinul Islam itu agama selamat, dan semuanya orang juga pasti mengajarkan tentang keselamatan. Itu. Dan akhirnya saya pun sampai detik ini, sampai sekarang juga saya bisa live seperti ini atas bimbingan Ibu Karolin, kemudian dengan kru-krunya. Terima kasih juga buat Pak Yusuf sebelumnya ngasih masukan ke saya supaya saya kuat, supaya saya teguh, supaya saya tidak cuma, bahkan harus sampai akarnya saya, pasti saya ke sana. Dan karena saya tidak mungkin gitu. Jadi kalaupun memang ada orang-orang yang iming-iming duit, saya harus balik lagi ya. Duit nggak berarti apa-apa ketimbang mukjizat ini yang udah saya terima, kesembuhan, sehat, jasmani, rohani, dan saya bisa beraktivitas lagi sampai detik ini. Mudah-mudahan ini semua menjadikan pelajaran, menjadikan ini hikmah buat kita semua. Tidak ada kata lain, puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Ya, baik teman-teman semua, itulah kesaksian yang sudah kita sama-sama mendengarkannya. Semoga itu bermanfaat buat kita semua, di mana kesaksian para murtadin ini telah memberikan pengalaman spiritual mereka yang sangat luar biasa. Dulunya tidak pernah mengenal Yesus Kristus, akhirnya mereka bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu teman-teman, video ini silakan bagikan ataupun share buat teman-teman, bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Yesus. Semoga mereka juga diselamatkan, mereka juga bertobat dan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam pribadi mereka. Nah, terima kasih teman-teman. Itu aja, kiranya Tuhan Yesus memberkati.